itu juga ya gue lihat dari obrolan dinamika semalam gitu. Udah nggak pakai, aduh malu di depan teman gue kalau gue nggak mampu ya nyewa chateau villa di Paris. Aduh, udah Hmm, nggak peduli, say. Kalau emang nggak iya, mampu mah nggak mampu aja. iya, Dan it's okay gitu. Kita masih bisa berteman walaupun kita berbeda kemampuan. That's a very good quote. Web, iya, iya, oke. Point iya of view kan? lo, ya, your unpopular opinion accepted gitu. Tapi mungkin kenapa jadi akhirnya tajam banget opini lo itu, lo tuh ngomongnya sama gue. Yang lo Oh, nggak perlu omongin, lo tahu gue tuh nggak ada di kasta itu, Web. iya, 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 Jadinya iya, itu iya, iya, jadi tajam banget. Kalau mungkin temen ngobrol lu Luna Maya, Ayu Dewi, iya, iya, Edric, iya, yang ada iya, di iya, iya, kasta itu, lu ngomong begitu, itu jadi lucu. You know? iya, 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 Mm-mm. iya, 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 Lu tuh iya, iya, ngomongnya sama gue, yang iya, lu iya, tahu gue nggak ada di kasta itu, gitu iya, loh. iya, Yang majority bilang Bangkok yuk, gitu. Mungkin lu nggak suka Bangkok, lu akan ya udah deh, yang penting rame-rame, ya apa nggak? Ya iya. kan? Tapi semakin kita dewasa, semakin kita berumur, kita tuh udah nggak mau lagi loh kompromi. Oh Bener iya, nggak? At least in my gang ya. Saya Dave, di akunnya Dave Iwet, memenuhi janji untuk menemani geng duet, untuk siaran pagi hari ini, menyapa teman-teman di hari libur, ya, cuti nasional, untuk yang pada kerja, jadi katanya besok juga pada libur ya, bener kan? Besok libur, iya ya. Kalau yang sekolah, soalnya besok masih sekolah tuh, at least keponakan saya sih masih pada sekolah gitu ya. Nah, buat yang nanya, hari ini kan kenaikan Isa Al-Masih. Saya gereja jam berapa? Hari ini gereja saya tidak ada ibadah. Oh, jadi hari ini aku bisa menyapa teman-teman. Kalau enggak, saya biasanya ibadahnya 7.30. Jadi aku kayaknya cuman ibadah hari kok Jumat, hari Minggu. Nggak libur, lembur. Aduh, ini pada kerja di bidang apa ini? Semangat ya, tetap untuk menjemput rejeki dan menjemput mimpi ya, para pejuang cuan, meminjam istilahnya Melani. Nggak libur hari ini, besok ya nggak libur. Oh, oh guru ya, kalau kalau guru mah atuh dah, lah orang ponakan aku aja masuk ya, lucu ya. Ternyata Jumat walaupun hari Kamisnya libur, nggak libur Jumatnya karena lagi ujian tengah semester atau ujian akhir semester sih. Ponakan aku soalnya lagi ujian tuh, gue sampai udah lupa loh ujian apa. Saking seringnya mereka ujian. Ujian kenaikan kelas, bener. Yang ulang tahun, happy birthday, blessing. May God grant you uh, the happiest birthday. Even the secret petition of your heart, may God grant it for you. Hari kenaikan Tuhan Yesus, iya kenaikan Isa Al-Masih tadi kan aku bilang ya. Podo toh? Podo. Ini jidatku kenapa? Jerawat. Ya, halo Dubai. Dari kemarin aku ada jerawat nih sini. Kayaknya nggak bersihin muka, nggak bersih atau memang it's just the time of the season. Kadang saya masih suka jerawat. Lucu ya, umur 48 udah masih jerawatan. Ini jerawatnya di sini kemarin satu kempes, lalu dia muncul di sini satu. Udah perlu dielus-elus kayaknya nih sama dokter kulit. Iwat sudah. Selamat pagi. ujian Hai. kehidupan kan. Gue udah nebak tuh. Kemana stiker gue? Di lu dua-duanya. Banyak banget emang kalau kalau ponakan lo lagi menghadapi ujian sekolah, lo tuh ngadepinnya ujian kehidupan. Ini tuh kemarin dikasih buat lo, udah disiapin. Lo aja ketinggalan di meja, lu biarin. Kan lo mau buru-buru kemarin, buru-buru meeting. Meeting apa sih gue?
Meeting kehidupan. Benar. Cobain ngomong ngomongnya gini nih, gini sambil merem, enak deh. Tuh. Tapi ngomong aja, ini adalah sebenarnya kita reka adegan dari Brandon sama Dika. Sleep call maksud lo? Iya gini, jadi ini nyala ya, video call gini ada mukanya gitu, tapi lo tidur gitu. Nah, lo merem. Tapi lo ngomong terus, lo nggak boleh berhenti ngomong. Ya bukan sleep call dong, itu mah narasi. Apa? Podcast. Kalau lu tidur gua ngomong, namanya gua podcast. Oh, lo monolog ya? Iya. Iya. Gua ngedongengin lu. Lu mah bukan podcast. Lu Happy Salma monolog. Iya kan? Maaf ya, geng duet. Ini tuh kemarin adalah salah satu merchandise pada saat meet up Duet and the Gang. Nanti kita lagi mikir-mikir untuk dijadiin ini merchandise juga. Karena desainnya tuh, buren. Karena desainnya lucu. Tuh, ini stiker. Ya. Burennya fun gak sih? Buren. DJ lu juga tua. Nanti bisa ditempel di stiker atau di handphone. Van Buren sekarang, anak sekarang DJ-nya udah bukan DJ Van Buren. DJ Jerin. Di Jambak. Terus kita lagi usaha ini dibikin pin enamel. Namanya enamel ya? Kayak gigi. Pin enamel. Bener ya? Pin enamel. Pakai besi. Lo pengen bubur ayam gak sih, Dev? Banyak ya keinginan kalau libur gini ya, pengen ngobrol sambil merem, pengen bubur ayam. Tadi pagi Cici Denis, cici kita di Paris, nanya, sayang, coklat dari aku buat Iwet udah kamu kasih belum sih? Tuh, ya, kamu tuh udah kasih belum? Ntar disangka gue nilep lagi coklat kedua ini. Suka enggak Iwet? Gue gini, kayaknya sih dia gak komentar, suka deh Ci. Lu tuh jangan suka begono. Cici Denis sayang, I love you. Kok dia gone? Halo? Bubur ayam di parkiran Masjid Cut Mutia enak. Emang iya? Belum pernah loh gue. Nih, bukti ya. Apa lagi? Bukti kalau gue tuh I always have you in my mind loh. Gue tuh kalau dapat sesuatu tuh gue Iwet kali ya gitu. Masa sih gue menikmatinya sendiri gitu. Jadi kemarin gue tuh say hello sama ini produk batik lokal, Barili. Dia bikinin jaket tenun tangan karya pengrajin. Terus gue bilang, bikinin Iwet juga mau nggak? Mau gitu. Nih, jaket tenun tangan. Nih jaket lu nih. Bagus ya. Indigo tenun. Indigo tuh dia. Indigo. Tuh. Bagus ya. Barili. Nanti kita pakai ya pas podcast ya. Iya. Oke. Makasih banyak ya Barili. Bagus banget. Semalam lu sampai rumah jam berapa? Gue sampai rumah semalam jam 1:30 pagi. Habis clubbing. Apa bar take over? Kan anak-anak sekarang gitu tuh. Situasi kehidupannya bar take over. Kalau take over mah panas ya. Habis ngapain kok pulang jam 2? Gue meeting kemarin. Meeting sampai jam 2 pagi. Masih produktif tuh. Masalahnya meetingnya baru mulai jam 9. Gara-gara macet. Nah, gue mau bahas itu. Semalam tuh jalanan macet sekali loh. Parah, Dev. Lu tau gak, gue dari kantor ke Plaza Indonesia. Itu tuh paling lama harusnya cuman kayak 1 jam, Dev. Lama banget kemarin. Kacau.
orang yang gue meetingin kemarin, kantornya di WTC Tower. Kita meeting di Plaza Indonesia, Dev. Heeh. 2 jam. Astaga. Itu jaraknya nggak make sense buat 2 jam. Jadi rupanya gue pikir macetnya semalam itu karena mau long weekend. Enggak, bukan ternyata. Ternyata kayaknya selain long weekend juga karena ada kunjungan dari Presiden Prancis. Bukan presiden dong. Presiden. Presiden Macron. Iya. Iya kan? Mm-mm. Dia berkunjungnya kemana sih? Yang kan kita mah Ke Tegal. ke istana. Maksud gue kan yang macet harusnya daerah Oh, istana. Kenapa kita di Fatmawati, Cipete ikutan macet? sebenarnya bukan pengalihan jalan, juga bukan pengalihan isu. Tetapi, Jalannya ditutup. oh, Lah kalau jalan ditutup, gimana nggak bikin macet satu Jakarta? wow. Jadi dia Udah, itu kemarin banyak kegiatannya, tapi tutupannya adalah state dinner di Istana Negara. wow. Iya, dan sebenarnya satu lagi sih, kenapa jadi macet? Kalau state dinner kan yang berkunjung, yang diundang banyak ya. Mm-mm. Yang diundang banyak kan semuanya pada pakai nguing-nguing ya. Wah, pantes. Di jalan memang banyak tuh nguing-nguing kemarin. Nah, itu yang terjadi. Emang ditambah juga Oh, kondisinya mau long weekend menurut gue sih. Jadi udah oh, triple tuh gitu ceritanya. walah, I see. Ya, Bener. jadi kayaknya banyak juga ini ya penduduk Jakarta yang semalam sampai di rumah tuh agak sedikit lat banget dan pagi hari ini Hmm, mungkin ya pada menikmati waktu santai-santai di rumah bangun agak siang ya. Jadi it's mm-mm. okay gitu. Nah, Iya. kemarin ya gue akhirnya pergi main ke rumah temen gue di daerah Jakarta Barat, Hmm. rumah Siapa? Doni. Lah, deket kantor gua. Ngapa lu kagak ngomong? Ngapain gue ke kantor lo? Orang gue Ya nggak kak, pengen, kagak gue usah ke kantor gua. pengen Lu main. ngomong, lu ngomong aja. Gua lagi di rumah Doni. Ngapain gue laporan sama lu botak? Lu pacar bukan, temen sleep call bukan, temen tebengan bukan. Ngapain gue laporan sama lu? Oh, diungkit lagi. Perkara gua kagak kasih tebengan sama dia. Eh, ih. Jadi gue tuh juga kemarin dari Jakarta Barat pulang ke daerah gue tuh Wah, udah sih itu pan- mah. panjang banget web. Itu mah, udahlah. Itu mah. Ih, nyampe rumah jam berapa lo gue tanya? Jam 12. Jam 12 malam ya. Pantas lu gubrak-gubrak gue tadi baru jam 7 kurang 6 menit ya. Biasanya kan lu jam 5 udah halo. Kita siaran yuk. Iya. But Sama. anyway ya, semalam aku udah lama kan nggak ketemu teman-teman aku. Jadi aku happy tuh. Kemarin gue nyampe siang, Doni lagi ngajar. Gue tuh sebenarnya capek, web. Maksudnya I am physically tired gitu. Tapi gue tahu gue udah janji mau pergi ketemu teman-teman gue. Dan gue udah Hmm. terlalu lama gak ketemu mereka. Jadi gue bela-belain. Lo tau apa? Gue nyampe di rumahnya Doni. Doni lagi ngajar make up. Gue tidur, Bo, di sofa. Ya Allah. Gue tidur. Terus Tidurnya pas, gimana tuh tidurnya? Tidurnya gimana? Kayak ikan duyung? ya Apa enggak kayak dong. dugong? Apa kayak gajah? Ya enggak dong. Tidur gue kan sikap Nah, sempurna. kup. Kalau orang Sunda teh bilang itu teh kup. Lagi kup gitu. Tidur gue, Ngorok nggak? Ngorok nggak? kayaknya ya, tapi Doni udah biasa kan, dia matiin lampu, terus gue tidur. Gue terbangun pas Bobo masuk ke dalam ruangan, dia gini, jalan jauh-jauh kemari cuma numpang tidur. Gue gini, ngantuk nek. Terus udah, terus kita makan dari siang sampai malam. Makan sayur asem, ikan asin, tempe goreng. Aduh, Aduh masak, asik ya. Masak masak. Doni. Terus Aduh, malam makan nasi uduk. Lu tahu nasi uduk Gang Buni nggak?
Gang apa? Gang Buni. Yang beli Buni. Denis di kota. Fotonya terkenal. Dennis siapa? Denis Simon sama Yogi. Oh, gak tahu lagi gue. Aduh Iwet, it has got to be one of the best nasi uduk yang Nanya deh. Emang kalau nasi uduk enak tuh gimana kriterianya, Kak? Nah, gue itu nggak suka nasi uduk yang perak kayak lu. Kan gaya lu, Lazim. gaya lu kan perak ya. Guys, sadar gak sih dari tadi tuh aku diapain sama dia? Digaslighting, Sadar gak? ditindas ya. Iya, sadar gak? Gue VOC. Apa lu? Gue VOC. Lu mah Romusa. Romusa tentara Jepang ya, say? Iya, kerja paksa lu mah. Gang Buni di mana, ada yang nanya? Di kota deh kalau nggak salah. Nah, akunya nggak tahu. Dan dia memang terkenalnya ayam gorengnya, Wet. Jadi Kenapa ayam gorengnya? ayam gorengnya itu merutul ayam goreng serundeng gitu loh, Wet. Ayam goreng kuning gitu loh, Wet. Oh, ayam goreng ini. Iya, tahu. Yang ada kayak ada bunyi apa, Bu? Bo, ada orang di apartemen lo. Bentar ya, Bu. Lu masih dengar suara gue nggak? Masih. Oh, Air lo nyala. Gue tahu. Iya. Air gue nyala nih. Bentar. Lu pipis? Bukan, soalnya kemarin, bentar ya gue sambil masih ngomong. Pak, boleh kencengin nggak, Pak? Agak pelan nih, Pak. Soalnya, kemarin tanggal berapa? Coba lo ambil ngomong. Kemarin tanggal 28. Dikit lagi, Pak. Bentar, sedikit lagi boleh nggak, Pak? Dikit lagi ya, Pak ya. Sebentar, Pak. Saya lihat dulu. Denger kan air? Keren ya, Bo. Ini mikrofon. Pak, masih pelan, Pak. Pelan airnya, Dave. Lu dengar suara gue, Dave? Jangankan suara lo, suara air lo aja gue denger. Udah ya? Itu udah maksimal ya, Pak? Boleh bikin kursi plastik nggak? Ada palap lagi yang jauh. Kursi plastik. Saya nggak punya kursi plastik, Pak. Tapi saya punya kursi. Bentar ya, teman-teman ya. Kursi gini boleh? Boleh. Silakan, Pak. Mikrofonnya bagus ya. PWC. Iya ya. Lu kebayang nggak kalau Hollywood kayak apa tuh berarti dia? Ini aja PWC bisa begini. Iya. Bukan TWC, Dodol. TNM, TNW, TNW. Bagus ya. Lumayan loh untuk harga segini. TWS, TNW. Kenapa ya ini nggak bisa kenceng ya air gue itu masih agak kayak bertanya-tanya loh. Matiin dulu kali mikrofon lu, jadi gue bisa ngobrol sama sobat duet. Gue nggak dengerin diskusi lu sama tukang air lo. Ngapain amat? Nah, bentar dong, sabar dikit. Udah lah. Woi, Sabar ya Allah. Udah Pak, makasih banyak ya Pak ya. Makasih Pak. Dah tuh, selesai. Tukang air gue udah jalan. Tuh. Kasih Pak. Aduh. Dah. Tiba-tiba ya, adegan lu sama tukang air tadi itu menjadi sebuah iklan real life terhadap mikrofon kita loh. Lumayan loh. Lumayan loh. Itu tadi sebenarnya built in guys. Kami sedang mempromosikan TNW guys. Itu tadi adalah sebuah fragmen kehidupan guys. Dodol lu. Kagak Mali, air gue beneran mati. Kemarin tuh tanggal 28, gue tuh kelupaan bayar air. Harusnya tuh gue bayar 25.
Terus akibatnya begitu gue pulang jam 2 pagi, gue gak sadar, gue langsung tidur. Ternyata pagi-pagi tuh air mati. Ya dia mati bukan karena rusak, tapi karena lu belum bayar. Itu emang bukan rusak, belum bayar. Kan Iya. bertahap kalau di tempat gue belum bayar tuh. Pertama air dimatiin dulu. Terus kedua abis itu lu belum bayar lagi, listrik baru dimatiin. Tapi pinter ya, bukan listrik dulu yang dimatiin. Iya. Air. Oh begitu ya memang caranya. Gue belum pernah sih wet untungnya. Seriously. Untungnya ya, untungnya. Gue boleh nggak koleksi sneakers kayak lu, tapi gue tuh bayar air, bayar listrik, bayar PBB, bayar perpuluhan, bayar parkir, itu gue tertib. Sorry aja. Saking sibuk. Oh sorry, kalau itu emang berbeda ya. Kalau gue kan bapak rumah tangga, nggak pernah sibuk ya. Kartu parkir, tap e-money itu gue nggak pernah tuh nggak punya duit. Kayak semalam tuh tebengan gue gini, aduh belum lupa ngisi udah di jalan. Gue gini, tenang, lo jalan sama aku selalu punya. Terus dia gini, banyak banget isi lo, isi e-money-nya buat apa? Eits, aku tidak suka nggak punya duit di jalanan karena gue suka bingung. Yang gini-gini nih, yang makin bikin orang tuh kayaknya ngelihat gue kayak, lu tuh nista, Wet. Lu tuh, udahlah, Wet. Lu tuh apa? Lu tuh... Sini melukat dulu, semprot sini. Enggak, gue tadi mau cerita gini. Lu tahu nggak? Kenapa air dulu yang dimatiin? Kenapa? Karena air itu sumber dasar kehidupan. Lu bayangin, kalau lu nggak punya air, lu nggak punya listrik tuh masih, ya udah, selama AC masih nyala, listrik nyala, wifi ada. Tapi coba air. Lo mau cebok gimana? Lo mau masak gimana? Lo mau mandi gimana? Makanya air dulu. Gelisah orang langsung begitu nggak punya air. Nah, yang nanya gini, Kak, semalam emang pulang kerja nggak mandi? Lah dia sadar airnya mati, pasti karena dia mau mandi. Salah. Iya, gue pulang semalam nggak mandi. Lo baru sadar air lo mati tadi pagi? Tadi pagi. Jadi, lo tau lah, 1:30 pagi semalam, tuh gue pulang dalam keadaan gimana? Capek banget. Betul, air adalah sumber kehidupan. Udah sih, itu aja pesan kehidupan. Selain TWN, itu sangat sensitif sekali guys. Sampai suara air aja kedengeran. Ya. Boleh aku kembali ke nasi uduk ya? Boleh, silahkan. Nah, terus jadi kita menikmati nasi uduk ya, dan kan lu nanya kenapa apa spesialnya nasi uduk ayam goreng Gang Buni itu, ayam goreng lengkuas ada yang bilang, dia itu saking juicy-nya gitu, merutuli dari tulangnya gitu loh, Wet, kalau diangkat. Gue tuh lagi rindu sama ayam goreng yang nggak kering kayak gitu. Terus sambalnya itu bukan sambal goreng, Wet. Sambal fresh gitu loh, diulek. Sambal dadak. Gue nggak tahu namanya apa ya, dadak apa kaget, gue nggak ngerti ya. Pokoknya sambalnya sambal ulek gitu. Terus dia itu ada semur telur sama semur jengkol. Kuahnya. Nama sambalnya sambal ayam. Hah? Selain memang dimakan sama ayam, juga dia kaget, ayam. Makanya dia namanya sambal ayam. Lu mah marah aja. Lu cobain deh teman-teman yang di Jakarta yang suka nasi uduk ya, yang belum tahu nasi uduk Gang Buni itu ya. Tapi jangan terlalu digeruduk, pelan-pelan aja. Cobain. Gue lapar banget loh. Ya lu kecapean, lu tuh udah kurang tidur. Lu mungkin kurang asupan makanan. Lu perhatiin nggak kalau kita kurang tidur nafsu makan kita berlebih? Iya, kalau itu gue tahu. Terus menu makanan kita tuh nggak selesai sampai di situ loh. Malam-malam temen gue datang bawain ramen laksa. Hah? Di mana belinya? Jadi lu tahu kan laksa? Tahu.
Laksa, tapi ini fusion gitu, bentuknya ramen. Dari ramen. Sedep deh pakai udang gitu. Oh, gue tahu tuh di mana belinya. Di mana? Beda ding. Ini di mana? Ini ramen apa namanya? Dari Sotis, Hotel Sotis. Oh, temen lo. Iya. Gimana tuh perasaan dia dari Kemang ke jauh gitu? Mobilnya ganjil lagi, say. Kemarin tanggal genap ya? Hmm. Oh, sayang banget kali dia ya? Oh, Gitu deh. gitu. Oh, udah official berarti. Dulu ilah account TikTok artis kali official. Ayu Ting Ting official gitu. Apose official. Aduh, ya Allah. Gitu. Jadi that concludes my evening. Terus obrolan Enak kita banget ya. obrolan kita semalam buntutnya adalah seperti biasa ya, teman-teman. Kalau kumpul sama apa? Ayam goreng bumi ada di Tanjung Duren. Oh, masa? Jadi nggak cuma di kota, di Tanjung Duren juga udah ada. Berarti gue bisa pesen. Aduh, gue mau pesen habis ini. Lo lebih dekat ke Tanjung Duren. Iya, kantor gue kan juga deket Tanjung Duren di Daan Mogot. Banyak ya kantornya ya. Kantor? Oh, Tanjung Duren tuh Daan Mogot ya? Iya. Oh. Belakangnya Daan Mogot tuh Tanjung Duren. Bisa nembus. Oh, oke deh, Nek. Gitu. Terus? Oh, nah, seperti biasa ya, teman-teman kan juga pasti suka ngalamin ya. Kalau kumpul-kumpul sama teman-teman tuh buntut obrolannya apa sih? Judi ya. Gila kali lu. Enak banget ngomong gak mikir gini. Enak banget. Najong lo. Apa tuh buntutnya? Tebakannya benar. Bikin rencana jalan-jalan. Oh, iya. Bikin rencana jalan-jalan. Kapan dong kita jalan-jalan gitu. Terus, nah ini yang lucu ya. Ternyata ya I realize, Iwet, bahwa semakin kita dewasa, semakin sulit loh menyatukan minat jalan-jalan tuh. Oh, karena semua punya keinginan. Menurut gue ya, waktu kita jauh lebih muda, kita tuh jauh lebih forgiving. Maksudnya gini, jauh lebih memaklumi misalnya gitu ya. Jalan-jalan yuk, ayo gitu. Kemana nih kita? Yang majority bilang Bangkok yuk gitu. Mungkin lo nggak suka Bangkok, lo akan ya udah deh yang penting rame-rame, ya apa enggak? Ya. Ya kan? Tapi semakin kita dewasa, semakin kita berumur, kita tuh udah nggak mau lagi loh kompromi. Oh iya. Bener nggak? At least in my gang ya. Kayak, ke Jepang yuk. Enggak gue tahun lalu baru dari Jepang. Tapi kan yang penting rame-rame. Enggak deh, gue nggak ikut. Atau gini, ada teman gue gini, gue kayaknya nggak bisa jalan sama lo. Kenapa? Gue bilang gitu. Karena prioritas hidup kita udah beda. Maksudnya, gue bilang gini, gue tuh sekarang kalau jalan-jalan udah nggak mau pergi clubbing, minum tiap malam, minum wine melulu. Gue udah nggak pengen. Gue tuh pengennya di hotel, onsen, pijet, relax. Jadi kita udah beda arah tujuannya. Oh gitu ya. Iya, jadi mendingan lu pergi sama teman-teman yang lain. Oh gitu. Gue menyadari hal itu loh. Terus ada satu yang gini, gue pengen lihat Eropa tahun ini. Ya, gue nggak suka Eropa mahal. Gitu. Gue pengennya ke Jepang aja, Jepang lebih masuk di budget gue. Tapi gue pengen Eropa, nggak mau ngalah. Jadi gue sambil menyimak gitu ya, gue gini, emang bener ya. Semakin kita dewasa tuh kita udah nggak mau kompromi. Kita merasa bahwa kepentingan kita tuh perlu di nomor satukan, which is okay gitu. Bukan tandanya kita menjadi pribadi yang lebih egois, mungkin karena kita merasa bahwa waktu itu tuh very precious gitu. Kita nggak mau meluangkan waktu, tenaga, uang, melakukan hal yang kita nggak 100% enjoy it. Gue boleh cerita? Satu kalimat lagi ya. Iya.
Dan menurut gue itu tanda pertemanan yang dewasa loh, Wet. Ketika kita udah bisa jujur, nggak enakan, nggak atas nama kompromi, lo ya udah deh yang penting demi kebersamaan gitu. Kayak ada satu teman gue gini, aduh, gue juga kayaknya udah nggak bisa deh jalan-jalan sama kalian. Kenapa? Gue bilang gini, gue tuh sukanya nginepnya di hotel bintang 5. Gue tuh penting kenyamanan tidur, kamar dibersihin tiap hari. Buat gue itu penting. Ya, Nek, buat kita mah tidur yang penting bobo aja, say. Yang penting jalan-jalan ke luar negeri. Ya udah, kita udah nggak nyambung. Berarti kita udah nggak bisa jalan bareng. Oh ya, wes. Gitu. Gue ya, ini mungkin akan terdengar seperti unpopular opinion. Tapi ini akan jadi point of view yang sedikit berbeda. Karena justru siaran kita ini kan adalah berbeda point of view ya. Gitu. Gue setuju bahwa semakin kita dewasa, kita semakin tahu apa yang kita mau. Itu gue setuju banget. Sehingga ketika kita semakin dewasa, maka ya itu tadi, liburan gue gayanya begini, gue sukanya ini, gue maunya kesini, dan lain sebagainya. Tapi ini unpopular opinion ya. Unpopular opinion ya. Jangan tersinggung ya. Lu ngomong ke gue? Lah iya, sama yang lain juga. Nanti kalau misalnya gue ngomong dibilang, iya, Mas Iwet mah orangnya sombong, Mas Iwet mah orangnya gini, Mas Iwet mah orangnya gitu. Kan gitu selalu gue bagiannya. Ya enggak? Ya udah, setelah lo ngomong sama gue, lu generalisasikan dong. Ya, digeneralisasikan. Menurut gue ya, kayaknya kalian emang harus lebih sering duduk lagi deh untuk bicara. Gue dan teman-teman gue. Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Ini unpopular untuk, again, yes, I'm a joy killer, pasti orang akan ngomong gitu. Nomor 1. Kok kalau memang seakrab itu ya, Nggak masalah ya. nggak masalah, Bo. Pergi aja. Lu mau ke Bangkok, mayority mau pergi ke Bangkok, yuk kita pergi ke Bangkok. Iya sih. Yang kedua, obrolan lu kayak obrolan orang nggak ada. Maksudnya? Kayak obrolan orang-orang nggak punya duit. Iya. Aduh, maaf banget kan. Nih gue lagi, aduh error nih gue. Nggak, maksud gue gini. Ada loh orang-orang tuh yang memang kalau misalnya libur gitu ya nggak perlu milih. Kalau dia tahun ini udah, lu ngerti kan maksud gue? Kalau dia udah punya plan mau ke Eropa, dia plan mau ke Jepang, dia plan mau kemana segala macam. Kalau temennya ngajak ke Bangkok, ya udah yuk pergi yuk. Tapi kalau sampai dia bilang, aduh, gue tahun ini rencananya ke Eropa, Nek. Gue tahun ini rencananya begini, Nek. Gue rencananya tahun ini begitu, Nek. Segini. Oh, he is or she is in tight budget berarti. Gitu. Memang. Tapi itu benar, ada yang bilang gini, I don't find it funny. Me too. Karena buat gue, makanya kan si Iwet bilang, this is unpopular opinion. Tapi memang betul, Wet, gitu. Karena di pertemanan gue itu, kubunya tuh balance gitu. Ada yang udah nyampe di taraf hidup dia orang berada, ada yang masih medium gitu. Jadi ya emang udah kebagi dua gitu. Dan yang gue suka adalah gitu, semakin kita dewasa tuh kita udah nggak malu juga gitu untuk mengakui this is what I want, this is what I can afford gitu. Gitu. Jadi gue itu melihat dinamika obrolan semalam itu sih yang gue lihat gitu. Iya sih. Lu suka lihat suka baca quote nggak sih bahwa as we get older we become more comfortable with our skin. Kayak contoh. Ya, contoh gitu ya. Di umur 20-an kita kan kayaknya nggak nyaman banget gitu ya. Aduh ada stretch mark, aduh ada lemak, aduh ada jerawat, nggak mau foto aduh lagi nggak prima, jangan selfie gitu. Semakin kita tua,
kita tuh semakin comfortable dengan our own skin. Itu juga ya gue lihat dari obrolan dinamika semalam gitu. Udah nggak pakai, aduh malu di depan temen gue kalau gue nggak mampu ya nyewa chateau villa di Paris. Aduh, udah nggak peduli, say. Kalau emang nggak mampu mah nggak mampu aja. Iya, Dan it's okay gitu. Kita masih bisa berteman walaupun kita berbeda kemampuan. That's a very good quote. iya, 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 iya. Gue justru dari obrolan ini, again, this is unpopular opinion ya. Kan tadi gue ngomong kayak gitu kan, I'm giving a different point of view towards what you said, towards your story. I agree with you, but also I disagree in other part gitu ya. Lo tau nggak? Langsung rame kan kolom komen kita. I don't find it funny. I don't ini. Mas Iwet ini banget. Mas Iwet itu banget. Bla 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 segala macam. You know what? Ternyata bener ya. Manusia itu hanya mau mendengar, melihat apa yang dia mau dengar dan dia mau lihat. Iya, memang. Begitu dia mendengar, melihat apa yang tidak sama dan kemudian tidak sesuai dengan yang dia mau, mereka ngejudge. I'm giving a different point of view supaya pada paham. Betul, menghakimi. Ada loh pertemanan yang, Nek, besok kita ke Shanghai yuk. Jam berapa? Jam 9. Sebentar, ada nggak ya? Gue masih dapat flight nggak ya? Dan pergi. Ada loh. Ada. Gue nggak ngomongin sombong ya. Tapi maksud gue, it's another life gitu. Iya. Iya, oke. Point Iya of kan? view lo, ya, your unpopular opinion accepted gitu. Tapi mungkin kenapa jadi akhirnya tajam banget opini lo itu, lo tuh ngomongnya sama gue. Yang lo nggak perlu omongin, lo tahu gue tuh nggak ada di kasta itu, Wet. Iya. Jadinya Iya, itu iya. jadi tajam banget. Kalau mungkin temen ngobrol lu Luna Maya, Ayu Dewi, Edric, yang ada di kasta itu, lu ngomong begitu, itu jadi lucu. You know? Iya. Lu tuh ngomongnya sama gue, yang Iya, lu iya. tahu gue nggak ada di kasta itu, gitu loh. Ini juga, Iya. I'm giving you a different perspective ya. Iya. Mm-mm. Nah kan, oke. Ya udah. Gitu. Jangan lupa tap guys, 1 juta likes. Also, topik obrolan kemarin gue sama teman-teman gue adalah ngajarin mereka cara ngetap kalau lagi live TikTok. Mereka ngetapnya selama ini kayak apa? Nggak pernah ngetap. Oh jadi dibiarin aja, digelindingin. Nonton aja. Mereka nggak tahu maksudnya apa sih, Bo. Kalau si Iwet bilang tap-tap tuh apa gitu. Kirim stiker, gue gini. Enggak, Nek. Kita nggak minta stiker, gue bilang gitu. Kita tuh minta tap. Gini. Buat apa? Kata dia gitu. Gue bilang, soalnya kalau ngetap, algoritma TikTok will push our live stream di halaman atas. Oh, itu fungsinya ngetap. Iya. Terus jadi semalam ajarin dong, Nek, coba gitu. Jadi gue bukain live orang gini, tapnya tinggal di tap aja, dipencet-pencet gitu. Ada beberapa yang udah paham yang bilang sampai kadang-kadang tuh udah nggak denger kalian mereka ngobrolin apa. Gue ngetap aja katanya gitu. Baik temen lo, makasih banyak ya. Gue tuh baru menemukan, Bo, ininya, logikanya kenapa likes itu terus kemudian bisa membuat penonton kita lebih banyak. Apa? Karena dari namanya aja, 1 million likes. Artinya acara ini disukai sama 1 juta orang. Siapa yang ngomong acara ini 1 million like? Lah, kita kan emang tiap pagi 1 juta likes. Oh iya benar. Mati lo. Iya kan? Mati lo gimana sih nih? Salah pencet gue. Makanya kita salah lagi. Makanya kita bikin stiker ini nih. Tuh. Apa tulisannya ya? Lupa gue. 1 million like. Iya bener. Iya. Gitu. Jadi gue kemarin gini. Oh iya ya, make sense juga.
Jadi algoritma bacanya, oh ya kalau sampai 1 juta orang yang likes, artinya emang acara ini disukai. Sehingga ya udah deh, gue sebarin ke banyak-banyak orang gitu. Iya, itu tuh jadi karena gini, terus gue mesti ngejelasin ya, Wet, ke teman-teman gue. Teman-teman gue kan nggak tahu. When you know better, you do better, right? Teman gue ini kan nggak pengguna aktif TikTok toh, jadi dia nanya, jadi kenapa sih mesti di tap gitu? Karena kan TikTok ini kan sebuah platform, kita tuh pakai platformnya gratis, ya pasti dia pengen pengen kita play by the rules dong. Nah, ini rulesnya dia, algoritmanya dia gitu. Jadi makanya dia encourage all creators tuh untuk tap-tap, untuk like-like gitu. Oh, gitu toh. Oke. At least now we learn gitu. Ya kan? Iya, benar. Teman-teman lu tuh lucu-lucu ya. Kalau ketemu tuh banyak, Nek, yang ini tuh kemarin gimana sih? Gitu ya, Iya. banyak begitu ya. Lucu-lucu. Kemarin lengkap formasi. Enggak, ada yang lagi kerja di Bali. Oh, Alex ya. Alex kerja di Bali, Didi lagi di Bali, Hans lagi kerja, Wida lagi kerja, nggak semua, nggak bisanya aja. Iya, yang penting kumpul kan. Betul, temen gue tuh beragam, makanya gue suka mereka. Ada yang pinter banget, ada yang medium kayak gue, ada yang ternyata gue kan kemampuan daya cernanya medium ya. Tapi di pertemanan gue tuh ada yang di bawah gue loh. Beneran. Contoh, gue gak usah sebut nama ya. Dia gak bisa ngebedain mana halte, mana stasiun. Buat dia sama. Gimana ceritanya dia nggak bisa bedain antara halte sama stasiun? Gue janjian di depan halte gitu. Gue udah di depan halte nih, mana lo gitu. Gue udah duduk di halte, gue sampai udah parkir di depan PI, gue di halte. Lu mana? Lu pakai baju apa sih? Ini gue pakai baju hitam, gue di depan stasiun. Gue udah kayak orang gila diliatin orang. Mana buruan? Stasiun. Kayak gue tahu di orangnya siapa. Tukang kembang ya. Itu tukang kembang lebih gila lagi. Bukan cuma perkara halte sama stasiunnya. Stasiunnya di seberang jalan. Haltenya di seberangnya. Lucu ya teman-teman aku ya. Terus dia membela diri gini. Gue tuh S2 loh. Oh, dia udah S2, Nek? Udah. Terus abis itu? Untuk merangkai kembang harus S2 kali, Beb. Lo gak boleh gitu. Lah ya bukan. Ini gue serius. Siapa tahu dia sekolah beneran gitu loh. Iya. Tapi kayaknya itu bukan karena dia gak bisa bedain stasiun nama ini deh, sama halte deh. Tapi karena? Kayaknya emang dia salah aja deh. Atau terbiasa gede di luar kali ya. Ya, kita anggap aja gitu ya. Walaupun mungkin luar kecamatan Kondang Dia mungkin ya. Lucu ya, but I love my friends. Dengan keberagamannya itu. Ada yang bilang katanya gini, nggak TK Kak, langsung SD. Iya. Yang nggak TK langsung SD itu menurut masih nggak apa-apa. Yang bahaya itu adalah kalau lo nggak ngerangkak langsung jalan. Masa sih? Akan ada ininya. Jadi milestone yang harus dipenuhi. Yes. Jadi beberapa hal dalam hidup lo dan sifat lo itu banyak dipengaruhi. Nah, itu dia makanya kan disebut sebagai golden age. Dari 0 sampai 5 tahun. Karena 0 sampai 5 tahun itu benar-benar penentu karakter lo di masa tua, di masa dewasa. Oke. Karena manusia itu harus melalui step-step yang benar-benar itu wajib ternyata. Ya. Dari tidur begini dia bisa tengkurap. Iya. Dari tengkurap dia bisa merangkak. Dari merangkak lalu dia jalan. Begitu ada anak yang dari tidur telentang tiba-tiba jalan berdiri, gesrek pasti orangnya. Tapi lo TK kan? Gue Karena TK. kayaknya angkatan kita tuh banyak ya yang nggak TK langsung SD. Masa?
Dulu kan kayaknya masih jamak, Wet. Iya Kalau anak ya. sekarang mah udah enggak. Iya, oh anak sekarang kan pakai ada playgroup segala dulu sebelum Heeh. masuk sekolah Tuh kan TK sih, segala. ada Theo bilang gini, gue enggak TK langsung SD tuh. Tuh suamiku Oh, juga enggak TK langsung SD. Iya, generasi kita mah masih banyak yang begitu yang. eh, Sama, gue TK, SD, gue nggak skip. Tapi gue nggak lulus, tapi langsung DO. Hebat ya gue. au. Ya, 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 ya. Biar agak ringan dikit. Iya. Gue mau pamer ini. Curah, Beb. Ya, gue lagi mau pamer sama dia, dia pergi. Sial. Gue lagi nunjukin teh curah gue pagi ini. Tuh. Halo? Web? Halo? Kok Iwet suaranya hilang? Oh, microphone apa? Baterainya habis. Kayaknya habis ya baterai gue ya. Mm-mm. Ini sekarang udah kedengeran. Kedengeran. Ya udah. Itu dari siapa? Tulisannya apa nggak kebaca? Lady Gaga. Kemarin siapa ya? Ada di temen gue di Gram mau ngasih gratis merchandise Lady Gaga Singapura. Ini dari temen gue itu ya? Di. Ini Lady Gaga merchandise kado oleh-oleh dari Bobo. Oh iya, Bobo kan nonton di Singapura ya kemarin. Bagus ya? Dia sama Doni nonton Lady Gaga sama Vincent, tapi beda. Vincent sama teman-teman larinya, Bobo sama Doni geng orang tua jadi duduk. Oh, itu belakangnya ya? Ini depannya. Oh, gue pikir dia yang di punggung gitu, itu depannya. Bagus. Coba lihat belakangnya apa? Polos dong. Lu mau nyari yang belakangnya geng duet? Ya apa kek, kali-kali ada stiker matahari gitu, stiker apa. Gue masalah aja kalau udah kayak gini ya Allah. Gue gak lagi-lagi dah. Siaran malamnya baru tidur 1:30 pagi. Iya, jangan. Ya. Asal goblek gini tuh menimbulkan pertengkaran guys. Lu tuh sama kayak waktu gue liburan ke Jepang sama Denny Simon. Kemarin kita cerita ketawa-ketawa itu. Denny Simon itu terus jadi kan kita dari Tokyo terus ke Kyoto. Malamnya dia pergi Mimi. Dia pergi Mimi Mabara. Ya. Dia pulang subuh. Jadi dia nggak tidur. Langsung lanjut trip. Orang kalau nggak tidur kan kayak lu begini nih. Leng-lengan. Nyampe Kyoto, kita keliling-keliling Kyoto dan lagi winter ya, Desember, lagi tahun baru, dingin. Pakai kimono, mau muter-muter foto. Judes dan dodol deh kayak lo. gue kalau gue merasa ya, ini rasanya gue nggak tahu nih nangkepnya gimana orang-orang ya. Gue judes mah enggak, dodol iya. Dodol iya. lama lengan iya, ya. Iya. Kalau judes tuh bisa lebih judes daripada ini. Iya. Iya, iya. Orang tuh kalau kurang tidur nggak ada barrier. Karena kan ngantuk ya, jadi otaknya Iya. tuh kayak nggak dipakai gitu, jadi lost Iya. aja gitu ya. Ember. Tapi nih, kalau abis ini gue diajak jalan-jalan, gue judes pasti. Iya. Sih? Kalau abis ini nih ada yang ngajak gue jalan-jalan yuk, terus kayak gini, jalan-jalan yuk, misalnya nih gue masih kayak, iya deh, ayo jalan-jalan kemana nih, gitu ya, Majestic, wah. Itu mah gue gegoler di jalan pulang. Aku mau pulang. Gini. Ya. Jangan ke Majestic. Kalau diajak jalan-jalan nih ke Bright Spot. Nggak usah, penuh banget manusia. Aku mau bobo aja. Aku mau pulang. Gini, kalau lagi kondisi gini, wet jalan-jalan yuk kemana bawa? Gitu. Ke Bright Spot, lo akan gini, jambak gue aja boleh nggak? Jambak gue. Nggak ada rambutnya juga.
jambak aja gue. Nih ya, Boleh nggak? kalau sampai nanti di bright spot ada orang botak tiba-tiba tantrum kegoleran di lantai, itu pasti gue diajak Dave. Oh, lihat bright spot. Ya, atau gini, Nek, gue udah di lobi nih, lu turun deh. Mau kemana, Bo? Gue kurang tidur. Jangan kayak orang tua deh lo, lu turun yuk jalan-jalan. Mau kemana? Pasar Rebo yuk. Tapi speaking of bright spot ya, tahun lalu waktu bright spot, lo ya gue kan bukan undangan. Semalam kan dia undangan tuh, gue nggak terima undangan. Dan it's okay, gue nggak apa-apa nggak terima undangan. Gue nggak akan pergi juga karena semalam gue mau makan nasi uduk sama Doni. Kenapa over explanation? Over explanation. Gue takut bahwa kita siaran gini ntar gini ada orang bright spot yang punya gini. Sih dia kenapa nggak diundang tuh, dia tersinggung. Enggak, I'm okay, it's okay. Gue disuruh milih datang ke VIP bright spot sama makan nasi uduk sama teman-teman cong gue. Gue milih yang terakhir. Oke. Nah, terus udah gitu. Bright spot tahun lalu itu kan ponakan gue Emma tuh pengen banget pergi ke bright spot. Iya. Gue lagi pilek, panas, demam. Jadi gue situasinya more or less kayak lu nih. Terus abis itu Tapi gue tetap pergi. apa rasanya? Jadi gue sumpah leng-lengan banget. Judes nggak tapinya? Nggak judes tapi dodol. Nggak judes tapi diem gini. Iya. Gitu orang pikir gue fierce. Padahal darah rendah. Aku kurang tidur, Beb, ngantuk banget. Barijen kan Panasonic ya, Beb, di Sanda. Ember. Lo tadi lihat nggak sih gue udah pamer teh curah gue? Untuk orang yang ngakunya pergi ke Shanghai tinggal berangkat aja, gaya hidup lo kontradiktif ya, Beb. Sama teh curah. Kopi lo kopi curang, teh lo teh curang, air belum bayar. Apa, Beb? Apa sih yang cari, Beb? Itu dia gue kata. Itu cuma cerita, bukan gua. Nah, gue membantu menjelaskan. Iya. Itu mah cuma point of view. Lu mah pada pas sensitif banget. Nah, itu udah dikata namanya judulnya POV. Lu ngerti Iya. POV? Iya. Jangan sensitif-sensitif baik lu mah. Itu Kemarin sama. tuh, bentar, ini nyambung soal tadi obrolan tadi nih, supaya satu set gitu ya, satu set. Gue kan anaknya sukanya satu set gitu ya. Apa tuh tadi namanya? Oh iya, itu salah satu yang bahkan bukan di DM loh, Bo, di broadcast gue baru ngeh. Apa? Ngomongnya gini, aku tahu deh Kak Iwet itu pertemanannya artis-artis hebat. Terus gue gini, apaan sih nih orang? Lu ngerti nggak, Bo? Gue cuma gini, apa hubungannya apa, bro? Juntrungannya kemana? Iya. Lo tau nggak? Gue mulai mempraktekkan apa yang diajarin Abu Marlo kemarin. Apa tuh? Emang. Oh, gituin aja ya. Iya emang. Terus kalau misal gitu kenapa? Iya. Gue lihat ya. Kalau gue kan sekarang kalau di TikTok gue kan di TikTok tuh ada ya, Wet, opsi apa tuh namanya? Apa, Wet? Aduh, nama bahasa Inggrisnya apa sih? Settingan yang hidden words yang kalau kata-kata itu muncul itu langsung diblok tuh oleh TikTok. Dan itu kan kita mesti masukin satu-satu kan. Kalau di TikTok gue kan udah gue masukin tuh. Apa sih namanya? Komentar. Bukan Apa? komen. Ya tahu gue. Yes. Keyword Iya. apa gitu kan? Iya. Iya. Filter words. Iya, filter. Kayaknya di duet kan belum dimasukin tuh. Jadi lo lihat nggak postingan apa lagi? Rio, tahu deh Kak Iwet sama Kak Dev yang nonton tiap hari 2.000 orang. Sorry Rio, 4.000. Iya Rio, nggak boleh gitu. Kita udah nyampe 4.000. Jangan lo kurang-kurangin. Rio siapa nih? Ya Rio New York Tokyo. Semalam Rio ada acara juga. Iya, gue nggak bisa datang. Si Rio, ada cerita lucu mengenai Rio. Rio jangan marah ya, ini aku sebagai bercanda. Jadi waktu acara Sejauh Mata Memandang, terus ada model lagi ngobrol sama Hans Widira apa Widika ya namanya ya? Widika. Widika. Oh
oh iya, aku suka nonton. Terus si Rio secara jokingly dia bilang gini, ya Beb, siapa orang Jakarta yang nggak nonton acara siaran mereka berdua? Masa sih, kata Widira gitu. Terus si Hans bilang, Widika gitu. Terus si Hans bilang gini, really gitu. Terus si Rio gini, iya cuman 2 orang goblok ini yang bisa ngumpulin ribuan orang pagi-pagi listening to them talking about nonsense. Terus gue ketawa. Terus gue sambil mikir gini, ih nggak selalu nonsense. Kadang-kadang juga ada judes-judesnya. Kadang-kadang nothing. Iya. Hampa. Iya, tadi bukan itu cerita gue, lupa. Iya. Gue, guys. Ini mumpung libur nih. Mumpung libur. Sebentar. Lu tahan, lu inget-inget ya. Mumpung libur. Rio itu punya tempat minum di jalan. Jalan Senayan. Bukan tempat minum. Bangunan tempat minum. Restoran. Bukan restoran. Cafe. Klub. Apa sih, bukan gentleman bar. Stockroom. Iya, namanya stockroom. Jadi keistimewaannya apa? Lo bagaikan minum-minum di tengah galeri. Oh, kok pada tahu sih stockroom bar? Tuh, tahu. Speak easy, iya. Stockroom bar. Lounge. Iya. Di mana? Di Jalan Senayan. Senayan di mana? Di Blok S. Gitu. Iya. Blok S di mana? Punya Google Map nggak sih? Nah, cerita apa? Kan kemarin Abu Marlo, ini refresh your memory. Kan kemarin Abu Marlo gini, menanggapi komentar orang, dia bilang gini, pakai prinsip emang gitu. Ya, contoh gitu kayak tadi ya komentar ada yang gini, ini ngapain ngobrol ngalor ngidul, makhluk melambai, mendingan pada ngaji. Kok gini, dalam hati gue kan gini ya lu kalau mau ngaji aja, kenapa lu mesti pengumuman di sini, lu ngomongin ngapain tapi lu nonton. Tapi gue inget nasihatnya Abu Marlo, gue cuman gini, emang. Nah, di akunnya Duet ya, kan itu kontennya Dika sama Brandon, cuplikan dari podcast Duet With itu kan kayaknya cukup viral ya, views-nya banyak sekali. Lu bacain komentarnya gak sih? Enggak lagi, apa dia kata? Gue tadi pagi bacain iseng. Macam-macam komentar yang gini. Alay banget. Presenternya sok ngomongin hubungan, padahal dua-duanya gak punya hubungan. Gitu. Sok seru banget. Gue tadinya gini, lu tuh tahu apa sih nyet gitu. Pick me banget. Ini couple bukan manusia banget. Kalian manusia gitu. Tapi gue inget komentarnya Abu Marlo. Jadi gue cuman sambil dalam hati. Emang. It felt good loh, Wet. Oh iya? It felt so good. Ntar gue cobain ah. Lu baca, terus lu gak usah ketik gitu. Kalau dia bilang gini, itu yang satu duri lunak. Emang. Itu bajunya minjem. Emang. So asik banget. Emang. Ya ampun itu keriput. Emang. Seru loh. Oh iya? It's very liberating. Gue cobain ah habis ini. Emang. Kalau dibilang, lu bego ya? Emang. Iya. Ih parah banget. Nggak tahu bedain halte sama stasiun. Emang. Iya. Iya kan kayaknya yang F you, so what? Gitu. Iya. It's very liberating. So I love it. Iya. Cobain lah. Gitu ya guys. Kalau ada yang komentar jelek sama kita bilang aja. Emang. Terus kenapa? Nah, benar ada yang nulis di kolom komentar gini. Emang itu bahasa lakinya ya, Bo. Kalau bahasa gue anak salonnya, ember. Ya, ember. Dodol lu ember. Gak punya duit nek, ember. Tadi ada yang bilang katanya gini, guys, mumpung lagi libur panjang, kita culik Kak Iwet. Jangan, ya, ntar gue judes. Bahaya. Biarin gue tidur dulu pagi ini, ya, jangan sok keidean, ya, jangan. Oke? Ya. Nah, buat yang cari ide untuk nonton film akhir pekan ini, long weekend ini, ya, kan mungkin nggak semua orang bisa terbang ke Shanghai nanti sore ya. Kalau mau terbang ke mall, katanya ada 2 film yang layak ditonton karena ini adalah film terakhir.
Satu. Tanya dong, film apa? Lah itu tadi satu apa, kan lo bilang dua. Ada yang komen di di kolom komen, jangan film nenek-nenek ya kak. Enggak. Film apa Dave? Final Destination. Oke, dua. Belum dong, Oh sabar. belum ya. Final Destination, walaupun judulnya Final Destination, has finally reached its final chapter of the story. Oke. Rumor has it, it's the last one. Oke. Jadi katanya dor banget ini ending film ini. Tapi gue gak akan nonton itu. Yang kedua adalah Mission Impossible. It's going to be Tom Cruise last Mission Impossible. Ganti orang nih abis ini. Nah itu masih circling tuh. Apakah Mission Impossible-nya lanjut tapi ganti orangnya, ganti Ethan Hawke-nya, atau Ethan Hawke-nya ganti, atau karakter Ethan Hawke-nya udah nggak ada gitu, atau diganti siapa? Arya Saloka gitu? We don't know, ya. Tuh, Itu tunggu. masih circling around. Iya, tapi yang pasti Mission Impossible Tom Cruise yang terakhir. Gue tuh lupa. Dari tadi tuh gue gini, semalam tuh pas gue meeting ya, itu banyak banget sebenarnya materi yang pengen gue bawa untuk siaran. Tapi kan gue udah ada dodol ya, Besok aja. besok. Tapi salah satunya tolong diingat ya, gue pengen ngebahas soal Mission Impossible. Gue tulis. Makasih ya. Mission, jangan digabung, encas kalori. Final Destination sama Mission Impossible, jadi dia gabung, jadinya Final Mission. Final Impossible. Tunggu gue selesaikan teka-teki dulu. Teka-teki apa? Dari Oh, TikTok. puzzle. Iya, Bo. Menarik deh. Soal Mission Impossible itu bukan filmnya ya, Tapi, tapi soal hidup. oke, besok ya. What? Tom Cruise umurnya udah 61 tahun loh. Kan meme-nya lagi rame gitu. Dikata gini, kalau mau lihat orang umur 60 tahun lari-larian sambil shirtless dengan badan yang bagus banget, Tom Cruise orangnya. Ya, 60 and very fit. Ngomongin soal aging ya. Kan temen gue yang namanya, yang nggak usah disebutkan namanya, tapi dia kerja di dunia beauty. Bentar ya. Sulit banget ya untuk bisa nebak ya. Iya. Tiba-tiba kemarin lagi ngobrol, kita ngobrol di rumahnya. Kan kita ngobrol, gue duduk sebelahan sama dia. Terus dia gini, Nek, kapan mau perawatan ke dokter kulit lagi? Kenapa saya? Gue bilang gitu. Udah boleh tuh di filler. Gue gini, hah? Apa, Bo? Gue gitu. Earlobe lu filler deh. Hah? Kenapa? Gue bilang gini, kenapa? Ya, gue kasih lihat dari dekat. Earlobe lu bentuknya udah kayak earlobe orang tua. Hah? Gue bilang, lu ada-ada aja deh, earlobe orang tua kayak apa? Udah menjuntai sama kebelah. Lu perhatiin deh, earlobe nenek-nenek katanya tuh menjuntai sama kebelah. Jadi kalau earlobe anak muda, dia gendut dan cabi. Tuh, gitu. Nih, ininya. Dia bilang, kok gini? Ini kayaknya dari dulu gue earlobe-nya begini deh, Doni. Enggak. Terus dia buka Facebook. Nih, foto lu waktu umur 28, umur 30, umur 40. Earlobe lu nggak gitu. Sekarang earlobe lu udah begini nih. Tuh. Kok ada Besok aja sih segala earlobe dibahas? Iya, jadi besok gue mau lihat Tom Cruise earlobe-nya kayak apa. Apakah earlobe-nya tampak 61 or not? That's all. Aduh.